Jangan terlalu percaya dengan senyum manis tetanggamu. Karena bisa jadi di balik sapaan ramah itu, ada niat tersembunyi yang sedang mengintaimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati. Tetanggamu ada niat tersembunyi yang jahat kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hati-hati, ada energi yang tidak tulus dan tersembunyi dengan rapat, yang berasal dari seseorang yang sangat dekat dan akrab dengan lingkungan tempat tinggalmu, seseorang yang seakan-akan selalu hadir di sana, menyaksikan setiap langkahmu, setiap gerak tubuhmu, tindakanmu, dan setiap pencapaian yang berhasil kamu raih. Namun pada kenyataannya, dia bukan hanya sekadar hadir sebagai penonton yang merasa bahagia dan bangga atas keberhasilanmu, melainkan sebenarnya menyimpan niat tersembunyi yang jauh dari kata tulus, yang bersembunyi di balik wajah ramah dan sikap perhatian yang kelihatannya tulus, tetapi sebenarnya penuh dengan niat manipulatif dan niat jahat yang dirancang secara diam-diam untuk menggoyahkan kestabilan hidupmu, bahkan merusak kedamaian dan ketenangan yang selama ini kamu bangun dengan susah payah. Sosok ini yang secara lahiriah tampak seperti teman, saudara, atau tetangga yang paling dekat dan terpercaya, sebenarnya menyimpan rasa iri yang mendalam. Seolah-olah keberhasilanmu menjadi cermin yang memperlihatkan kekurangan dan kelemahannya sendiri. Sehingga rasa iri dan dengki itu tumbuh dan berkembang di dalam dirinya, tanpa disadari oleh orang lain. Bahkan mungkin tanpa dia sendiri menyadarinya secara penuh. Dan perasaan iri ini kemudian bertransformasi menjadi sebuah kekesalan yang semakin dalam, yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka, melainkan tersimpan rapi dan diam-diam menjadi bahan bakar untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan cemburu atau ketidakpuasan. Mungkin dia mulai merasa seperti berada di bawah bayanganmu, bayangan yang tidak bisa dia hindari, yang seolah-olah selalu menyoroti segala kekurangan dan kegagalannya, yang mengingatkannya pada ketidakmampuannya untuk mencapai hal-hal yang kamu raih, dan yang akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya diri, merasa kurang dihargai, dan bahkan merasa tidak cukup baik untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan yang layak. Ketika keberhasilan dan kebahagiaanmu semakin terlihat nyata dan menguat, energi negatif yang berasal dari orang ini mulai menggerogoti rasa percaya dirimu secara perlahan, membangkitkan rasa takut dan cemas yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan, sehingga membuatmu merasa ragu dan tidak yakin terhadap diri sendiri. Meskipun sebenarnya kamu telah berusaha keras dan berjuang untuk mencapai apa yang kamu miliki saat ini. Semakin hari, perasaan tidak nyaman dan ketidakpastian ini semakin menguat, seakan-akan ada kekuatan yang mencoba memecah dan memisahkan kamu dari kedamaian yang selama ini kamu bangun. Keberhasilanmu, kebahagiaanmu, ketenangan hidupmu, dan segala pencapaian yang kamu raih dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karier, hubungan, maupun keberhasilan pribadi, seolah-olah mulai mengganggu dan mengikis rasa damai di dalam hatinya, bahkan membangkitkan rasa iri yang semakin dalam dan beracun. Rasa iri yang semula kecil dan terselubung perlahan berubah menjadi kebencian terselubung yang tidak tampak oleh orang lain, tetapi sangat nyata dirasakan oleh diri dan hatimu. Rasa iri ini kemudian memicu munculnya keinginan untuk merusak atau mengganggu kestabilan dan kebahagiaanmu. Dan dari sinilah munculnya berbagai strategi yang sangat halus dan licik untuk menimbulkan kekacauan dan kerusakan dari dalam. Mungkin dia pernah mencoba untuk bersikap jujur dan terbuka tentang perasaan dan kekhawatirannya. Berharap dengan mengungkapkan perasaan tersebut, kamu akan merasa iba dan memberinya perhatian lebih, atau bahkan menganggapnya sebagai seseorang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kamu. Mungkin dia pernah menyampaikan keluh kesahnya, mengeluhkan ketidakpuasannya terhadap hidupnya, atau mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depannya,
berharap bisa mendapatkan respons dan perhatian dari kamu yang selama ini dia cari. Akan tetapi, kenyataannya, respons yang dia harapkan tidak pernah benar-benar kamu berikan, atau bahkan kamu anggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan frustasi yang makin lama makin membesar di dalam dirinya, yang akhirnya mengubahnya menjadi seseorang yang merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan, dan merasa bahwa keberadaannya tidak berarti apa-apa di mata kamu maupun orang lain. Kekecewaan dan rasa tidak dihargai ini kemudian berkembang menjadi sebuah niat tersembunyi untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengeluh dan merasa iri, yaitu merancang strategi manipulatif yang sangat halus dan canggih, yang dirancang secara diam-diam dan tanpa disadari oleh orang lain, termasuk dirimu sendiri. Strategi ini yang terkadang tampak seperti perhatian tulus dan sikap lembut, sebenarnya adalah sebuah alat untuk memanipulasi pikiran, perasaan, dan tindakanmu secara perlahan, sehingga kamu tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang digerakkan dari balik layar. Dia mulai menggunakan kata-kata yang penuh perhatian dan rasa kasih sayang palsu, tetapi sebenarnya untuk menanamkan keraguan, ketidakpercayaan, dan kekhawatiran di dalam hatimu. Setiap ucapan, setiap gestur, dan setiap perhatian yang dia berikan, seolah-olah menunjukkan bahwa dia peduli, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencana besar untuk menyusup ke dalam pikiran dan perasaanmu, dan mengendalikan kamu dari jarak jauh. Dia mulai menyusup ke dalam setiap percakapan, setiap diskusi, dan setiap momen kebersamaan, dengan topik-topik yang secara halus dan terselubung membuatmu meragukan hubunganmu, kepercayaanmu, dan keyakinanmu sendiri. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah untuk mencari tahu kelemahanmu, tetapi sebenarnya untuk menyusup dan menanamkan benih keraguan yang akan tumbuh menjadi keretakan dan ketidakpercayaan di dalam dirimu. Seolah-olah dia bertanya dengan niat baik dan penuh perhatian, tetapi dalam kenyataannya, dia ingin kamu meragukan segala hal yang selama ini menjadi pegangan dan kepercayaanmu, baik dalam hubungan personal, keluarga, maupun dalam hubungan sosial dengan orang lain yang selama ini kamu anggap sebagai teman dan sahabat. Di saat-saat seperti ini, kamu mungkin mulai merasakan adanya pergeseran energi yang tidak bisa kamu jelaskan secara rasional, tetapi perasaan ini terus muncul dan mengusik batinmu, seperti bayangan gelap yang perlahan menyelimuti hati dan pikiranmu, membuatmu merasa tidak tenang dan tidak aman lagi. Meskipun secara fisik dan logis semuanya tampak baik-baik saja. Perasaan ini datang begitu saja, tanpa disadari, bahkan terkadang tanpa alasan yang jelas dan rasional, dan akhirnya membuatmu merasa ragu terhadap lingkunganmu sendiri, terhadap orang-orang yang selama ini kamu percayai dan hormati. Kamu mulai merasa ada jarak yang tidak biasa di antara kalian, ada sikap yang berbeda dan terkadang dingin, seolah-olah mereka lebih memperhatikan kekurangan dan kelemahanmu daripada kelebihan dan kekuatanmu. Perasaan-perasaan ini bukanlah kebetulan atau sekadar perasaan sesaat. Mereka adalah isyarat dari alam semesta, bahwa ada energi yang tidak selaras, yang mencoba memecah dan menghancurkan kedamaian yang telah kamu ciptakan. Inilah saat di mana kamu perlu berhenti sejenak, menenangkan diri, dan memperhatikan lebih dalam apa yang sedang terjadi di sekitar dan dalam dirimu. Jika kamu mulai merasa tidak nyaman, cemas, dan gelisah tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang diam-diam berusaha menggoyahkan dan memecah kedamaian hidupmu dari dalam, yang berusaha menyusup ke dalam pikiranmu, dan menanamkan keraguan serta ketakutan yang akan menguasai dirimu secara perlahan. Mungkin orang ini tidak menunjukkan niat buruk secara terbuka dan langsung, tetapi dia mulai menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan di antara orang-orang di sekitarmu, merusak hubungan yang dulu harmonis dan penuh kepercayaan, bahkan membuatmu merasa cemas dan ragu terhadap segala sesuatu yang sebelumnya kamu anggap pasti dan benar. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat halus dan canggih, yang seringkali tidak langsung terasa, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dalam hubungan dan kondisi emosional serta mentalmu.
Oleh karena itu, penting bagimu untuk lebih peka terhadap energi dan suasana di sekitarmu. Dan jangan ragu untuk melakukan introspeksi, berhenti sejenak, dan menilai secara objektif siapa saja yang berpotensi mempengaruhi dan mengganggu kestabilan emosimu. Jika kamu mulai merasa tertekan, cemas, atau tidak nyaman tanpa alasan yang jelas, itu adalah waktu yang tepat untuk berhenti dan melakukan evaluasi mendalam tentang siapa dan apa yang mungkin sedang mempengaruhi pikiran dan perasaanmu secara negatif. Jangan sampai energi negatif ini terus berkembang dan menguasai dirimu tanpa kamu sadari, karena jika dibiarkan, mereka akan menggerogoti kepercayaan diri, memperkeruh hubunganmu dengan orang-orang terdekat, dan bahkan membahayakan kedamaian batin dan kesehatan mentalmu secara keseluruhan. Ketika kamu merasakan adanya perubahan yang tidak diinginkan dalam hubungan atau di lingkungan sekitarmu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan perhatikan lebih seksama siapa saja yang berada di sekitarmu. Siapa yang berusaha menggerogoti dan mengacaukan rasa aman dan kedamaian yang telah kamu ciptakan selama ini. Perhatikan setiap isyarat kecil, seperti kata-kata yang terlalu tajam, sikap yang dingin dan penuh jarak, gestur yang tidak biasa, dan sikap yang terlihat berbeda dari biasanya. Jangan ragu untuk mengambil langkah tegas dan bijaksana dalam menjaga jarak dari mereka yang berpotensi menjadi sumber energi negatif tersebut, karena mereka bisa saja berperan sebagai agen yang secara diam-diam dan halus berusaha menyusup ke dalam kehidupanmu dan mengganggu kestabilan emosionalmu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan terbesar ada pada dirimu sendiri, yaitu kemampuan untuk mengenali energi yang positif dan menyingkirkan energi yang negatif, serta menjaga jarak dari mereka yang berpotensi merusak dan mengganggu kedamaian dan keseimbangan hidupmu. Jaga selalu ketenangan batinmu, tingkatkan intuisi dan kewaspadaan, dan jangan mudah percaya pada segala sesuatu yang tampak hanya permukaan saja. Karena di balik senyum, kata-kata lembut, dan sikap perhatian yang tampaknya tulus, bisa saja tersembunyi niat yang lebih gelap dan berbahaya, yang berusaha menyusup dan mengendalikan pikiran serta perasaanmu dari kejauhan, tanpa kamu sadari dan tanpa kamu menyangka sebelumnya. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih waspada terhadap energi dan suasana di sekitarmu. Jangan terlalu cepat mempercayai semua orang, karena tidak semua yang tampak baik dan ramah itu benar-benar tulus dan memiliki niat baik. Perhatikan setiap detail, setiap isyarat, dan setiap tanda kecil yang mungkin selama ini kamu abaikan, karena mereka bisa menjadi petunjuk penting dalam menjaga kesehatan emosional dan mentalmu. Jangan ragu untuk melakukan langkah-langkah perlindungan diri, baik secara spiritual maupun emosional, agar kamu tetap berada dalam kendali dan tidak terjerumus ke dalam perangkap energi negatif yang bisa merusak keutuhan dan kebahagiaanmu. Ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan kehidupan yang damai, bahagia, dan penuh kedamaian, dan tidak ada yang berhak mengusik atau mengganggu ketenangan dan kebahagiaan itu jika kamu mampu menjaga batas dan kewaspadaanmu dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Apa yang sebenarnya dia inginkan darimu? Bukan sekadar ingin melihatmu gagal, jatuh tersungkur di tengah jalan, atau merasa puas karena berhasil menyakitimu, melukai hati dan perasaanmu, atau bahkan membuatmu kehilangan kepercayaan diri dan semangat hidupmu. Tidak, itu terlalu sederhana dan terlalu dangkal untuk menggambarkan motif sebenarnya dari orang yang berusaha menyusup dan mengintai di balik niat tersembunyi itu. Lebih dari sekadar ingin melihatmu gagal, dia sebenarnya ingin menggantikan posisimu. Ia ingin merebut apa yang selama ini menjadi hakmu, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang kamu bangun dengan penuh usaha dan ketekunan. Ada rasa ketidakpuasan yang semakin membesar dalam dirinya, sebuah kekosongan yang tak kunjung terisi, yang membuatnya merasa bahwa hidupmu adalah cerminan dari apa yang seharusnya dia miliki, tetapi tidak mampu dia raih karena kelemahan dalam dirinya sendiri, atau karena kurangnya keberanian dan kesadaran untuk mencapai hal yang sama dengan caranya sendiri. Keberhasilan yang kamu raih dengan kerja keras, perjuangan, dan dedikasi yang tidak main-main.
mulai dari jenjang pendidikan, karier, usaha, maupun dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, adalah hal-hal yang diam-diam dia dambakan, tetapi merasa bahwa dia tidak berhak memilikinya. Atau mungkin merasa bahwa keberhasilan itu terlalu jauh dari jangkauannya. Bahkan, keberhasilanmu yang tampak sederhana bagi orang lain, ketenangan dalam menjalani hidup, keharmonisan hubungan keluarga dan pertemanan, ketulusan dan kehangatan yang kamu tunjukkan dalam setiap interaksi, adalah hal-hal yang dia anggap sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi haknya juga. Tetapi karena dia merasa tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan untuk meraihnya sendiri, dia mulai memupuk rasa iri yang semakin dalam dan menggerogoti hati nuraninya. Iri yang kemudian dia bungkus dengan lapisan perhatian palsu yang seolah-olah terlihat sangat tulus di permukaan. Tetapi sebenarnya jauh dari itu. Ia tahu bagaimana cara bermain dengan emosi, bagaimana memanipulasi kata-kata, dan bagaimana membangun citra dirinya sebagai seseorang yang peduli, yang selalu ada untukmu, dan yang menganggapmu sebagai sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Tetapi, semua itu hanyalah bagian dari permainan manipulasi yang lebih besar dan lebih canggih. Sikapnya yang tampaknya penuh dukungan dan empati itu sebenarnya adalah bagian dari strategi licik untuk mengendalikan dan memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ia tahu betul bagaimana cara bermain dengan emosi dan bagaimana menciptakan citra palsu yang membuatmu percaya bahwa dia adalah orang yang paling tulus dan paling peduli terhadap kebahagiaanmu. Ia berbicara dengan kata-kata manis dan membangun citra dirinya sebagai sosok yang selalu siap membantu dan mendukungmu dalam segala keadaan. Namun, semakin lama, kamu mulai merasakan adanya ketegangan halus di antara kalian, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa kamu rasakan di dalam hati dan pikiranmu. Ada sesuatu yang tidak beres, ada kekhawatiran yang terus membayangi, dan ada perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung di balik layar, di luar penglihatanmu, yang berusaha mempengaruhi dan mengendalikan dirimu secara diam-diam. Dia mulai menanamkan keraguan ke dalam dirimu dengan cara yang sangat halus dan halus, menggunakan ucapan-ucapan samar yang terdengar seperti bercanda, tetapi memiliki lapisan makna yang lebih dalam, komentar-komentar sinis yang tersembunyi di balik kata-kata manis dan penuh perhatian, atau bahkan dengan menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar dan penuh kebohongan di belakangmu, semua dilakukan untuk menciptakan distorsi dalam persepsimu. Tujuannya adalah agar kamu mulai meragukan dirimu sendiri, meragukan kepercayaan yang selama ini kamu pegang teguh, dan akhirnya kehilangan keyakinan terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ia ingin kamu merasa bahwa segala sesuatu yang selama ini kamu yakini dan percayai adalah sesuatu yang rapuh dan tidak pasti, sehingga kamu akan mudah terpengaruh dan mudah dikendalikan. Yang lebih mengejutkan, dia juga sudah mulai merusak pondasi hubunganmu dengan orang lain. Mungkin kamu mulai merasa bahwa beberapa orang di sekitarmu kini bersikap dingin, menjauh tanpa alasan yang jelas, atau mulai mempertanyakan niat dan tujuanmu. Mereka yang dulu tampak mendukungmu dengan penuh semangat dan percaya diri, kini mulai mempertanyakan dan meragukan setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat. Bahkan mereka yang dulu kamu anggap sebagai sekutu dan sahabat, perlahan-lahan mulai menunjukkan sikap yang berbeda, yang jauh dari kehangatan dan kepercayaan yang dulu ada. Kamu tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul, seolah ada sesuatu yang berubah, tetapi tidak bisa dijelaskan secara langsung dan rasional. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari permainan diam-diam yang dia mainkan, untuk menggeser posisimu dalam kehidupan orang-orang yang kamu anggap dekat dan penting, untuk merusak hubungan yang telah kamu bangun, dan untuk menjatuhkanmu agar dia bisa mengangkat dirinya sebagai sosok yang lebih unggul dan berkuasa. Mungkin kamu merasa terasingkan, merasa kehilangan kepercayaan dari beberapa pihak yang dulu kamu anggap sebagai sekutu dan pendukung setia. Itu semua adalah bagian dari rencana besar yang sedang dia jalankan, sebuah strategi yang bertujuan untuk melemahkan dan menjatuhkanmu dari dalam, sehingga dia bisa mengisi kekosongan itu dengan posisinya sendiri, atau setidaknya membuatmu merasa tidak berdaya dan terpuruk di bawah bayang-bayang kekuasaannya. Namun,
Ada satu hal yang sebenarnya dia tidak sadari dan tidak pernah dia duga, bahwa kamu memiliki kekuatan dan intuisi yang jauh lebih tajam dan lebih kuat dari yang dia kira. Mungkin dia meremehkan kekuatan dalam dirimu, atau menganggap kamu terlalu mudah terbaca dan gampang dipengaruhi. Tetapi dia keliru. Kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, ada energi yang tidak selaras, dan ada orang yang berusaha memainkan permainan di belakangmu tanpa kamu sadari. Perasaan itu mungkin datang perlahan, sedikit demi sedikit, mulai dari rasa tidak enak di hati, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang semakin jelas dan tak bisa lagi kamu abaikan. Dan itu adalah kekuatanmu, kesadaranmu yang semakin tajam, kemampuanmu untuk membaca situasi dan orang-orang di sekitarmu, meskipun mereka berusaha menyembunyikan niat buruk mereka di balik kata-kata manis dan sikap penuh perhatian. Kamu tahu bahwa kamu tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Tidak perlu jatuh ke dalam perangkap permainan murahan yang dia buat. Kamu sadar bahwa menjaga dirimu adalah hal yang paling penting, dan satu-satunya cara untuk melindungi diri dari manipulasi dan permainan liciknya adalah dengan menjaga jarak, membatasi informasi yang kamu bagikan, dan tidak terlalu terbuka tentang perasaan dan pikiranmu kepada orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan dan penuh tipu muslihat. Kamu mulai mengambil kembali kendali atas ruang hidupmu, ruang mentalmu, dan energi yang kamu bagikan dengan dunia. Kamu tidak harus mengungkapkan semua yang kamu tahu, atau semua yang kamu rasakan kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkan kepercayaanmu. Terkadang, yang terbaik adalah diam, mengamati, dan memberi sedikit ruang bagi mereka yang mungkin sedang menyusup ke dalam kehidupanmu dengan niat buruk dan niat merusak. Jangan beri dia celah untuk masuk lebih dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk merusak kepercayaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Karena sekali dia berhasil masuk dan mengendalikanmu, dia akan terus mempermainkan dan memperalatmu sampai kamu kehilangan kendali atas realitas dan emosimu sendiri. Hanya karena seseorang tampak baik dan tulus di luar, bukan berarti mereka tidak memiliki agenda tersembunyi dan niat jahat yang ingin mereka capai dengan segala cara. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kamu memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengatasi segala macam tantangan, bahkan yang paling licik sekalipun. Teruslah maju dengan keyakinan bahwa kamu memiliki intuisi yang tajam, serta kemampuan untuk melindungi diri dan ruang hidupmu dari pengaruh yang tidak sehat dan berbahaya. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengganggu perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan penuh kedamaian yang sejati. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan ujian itu sering datang dalam bentuk orang-orang yang menyembunyikan niat buruk mereka di balik topeng kebaikan dan perhatian palsu. Mereka tidak hanya datang untuk mencoba menjatuhkanmu, tetapi juga untuk menguji keteguhan hati dan kekuatan batinmu. Mereka ingin melihat apakah kamu cukup kuat untuk mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan yang telah kamu raih, dan apakah kamu mampu mengenali permainan yang sedang dimainkan di belakang layar, serta apakah kamu akan membiarkan dirimu terjerat dan terperangkap dalam permainan manipulatif mereka. Kekuatan sejati tidak datang dari bagaimana kamu mengatasi musuh-musuh yang terbuka dan kelihatan jelas, tetapi dari kemampuanmu untuk tetap tenang, fokus, dan tegar meskipun orang-orang di sekitarmu berusaha membuatmu goyah, merusak moral dan semangatmu. Kekuatannya terletak dalam kemauanmu untuk terus melangkah maju, meskipun ada orang yang berusaha menghentikan dan menghambatmu. Itulah yang mereka takuti. Keteguhan dan ketenanganmu yang tidak bisa dipatahkan. Kekuatanmu yang tetap teguh meski di tengah badai dan gelombang kehidupan yang bergejolak. Kamu bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan tumbuh, bahkan saat ada yang berusaha menarikmu kembali ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Jadi tetaplah waspada dan berhati-hati. Jangan biarkan siapapun atau apapun mencuri kedamaian dan kebahagiaanmu. Perjuanganmu adalah tentang lebih dari sekadar menghindari pengkhianatan dan tipu daya orang lain. Ini tentang menjaga integritas dirimu, tentang memahami kekuatan yang ada di dalam dirimu, dan tentang bagaimana kamu tetap berani bersinar,
meskipun ada yang berusaha menjatuhkan dan menghapus cahaya dalam dirimu. Teruslah berjalan di jalan yang sudah kamu pilih, dan yakini, dan ingat bahwa dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu sedang membangun kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan penuh kedamaian, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang benar-benar mendukung, mencintai, dan menghargai kamu dengan tulus. Karena pada akhirnya, orang-orang yang sejati dan penuh kasih akan selalu mengenali dan menghargai cahaya yang bersinar dalam dirimu, meskipun ada yang berusaha mengaburkannya dan menutupinya dengan bayang-bayang tipu daya dan kebohongan. Jadi tetaplah percaya pada kekuatan dan intuisi dalam dirimu, dan jangan pernah ragu untuk melindungi dan menjaga ruang hidupmu dari energi negatif dan orang-orang yang berusaha merusak kedamaianmu. Karena kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya akan datang jika kamu mampu menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu dari segala bentuk kejahatan dan tipu daya yang bersembunyi di balik topeng kebaikan. Untuk cirinya, dia tampak seperti orang biasa saja jika dilihat sekilas, seperti banyak orang lainnya yang mungkin hanya lewat dalam kehidupanmu, tanpa meninggalkan kesan yang mendalam, atau bahkan tanpa pernah benar-benar kamu perhatikan secara mendalam. Namun, jika kamu meluangkan waktu untuk memperhatikan lebih dalam dan lebih seksama, kamu akan menyadari bahwa ada banyak hal yang membuatnya cukup mencolok, baik dari segi fisik maupun dari sisi karakter dan kepribadiannya, yang mulai secara perlahan mengungkapkan sifat aslinya. Meskipun dia berusaha keras dan dengan penuh kesadaran menyembunyikan semuanya di balik sikap tenang dan penuh kontrol yang tampaknya sempurna. Dari sisi fisik, dia memiliki kulit yang cenderung pucat atau terlihat kusam saat tidak memakai riasan atau perlindungan wajah. Kulitnya tampak tidak berseri dan kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa dia sembunyikan, yang mungkin muncul akibat stres yang dia alami secara internal maupun usaha keras yang dia lakukan untuk mempertahankan citra dirinya agar tetap tampak rapi dan menarik di mata orang lain. Jika kamu mengamati dengan seksama, kamu akan melihat bahwa matanya seringkali memperhatikan sekeliling dengan intens, seolah mengamati setiap gerak-gerik orang di sekitarnya. Namun di saat tertentu, tatapannya terasa kosong dan tidak fokus, seolah sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Mungkin sesuatu yang bisa memberikan kepuasan atau jawaban atas keraguannya yang dalam dan menyakitkan. Rambutnya biasanya lurus dan disisir rapi, seringkali diikat dengan gaya sederhana, seolah berusaha menjaga penampilan agar tetap rapi dan tidak terlalu mencolok, tetapi tanpa benar-benar memperhatikan detail kecil yang seharusnya membuatnya tampak sempurna. Suaranya sendiri agak pelan saat berbicara, selalu terdengar hati-hati dan terukur, seperti dia berusaha menjaga jarak dan tidak terlalu terbuka, tetapi terkadang nada suaranya tiba-tiba meninggi dan penuh emosi ketika dia merasa terancam, tidak nyaman, atau saat posisi kekuatannya mulai terganggu. Dan itu menunjukkan bahwa di balik sikap tenangnya, ada rasa kekhawatiran dan ketegangan yang tersembunyi. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, cenderung sedang atau sedikit di bawah rata-rata. Dan saat dia berjalan, langkahnya tampak tenang, seolah berusaha menunjukkan ketenangan. Tetapi jika diamati lebih dekat, akan terlihat bahwa ada sedikit keraguan-raguan, seperti dia sedang menahan sesuatu yang besar dan berat di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak mampu dia ungkapkan secara langsung, atau yang dia takutkan akan mengungkapkan dirinya secara penuh. Senyumnya tampak ramah di luar, tetapi jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan menyadari bahwa matanya tidak ikut tersenyum. Ada ketegangan dan kedalaman yang mencerminkan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, sebuah permainan yang sedang dia mainkan, dan sebuah topeng yang dia kenakan agar orang lain tidak menyadari sifat sebenarnya yang tersembunyi di balik sikapnya yang tampak sopan dan ramah itu. Dari sisi kepribadian, dia dikenal sebagai sosok yang sangat pintar
dan lihai dalam menyembunyikan niat atau perasaan aslinya di balik sikap sopan dan penuh perhatian yang tampaknya tulus, meskipun sebenarnya dia sangat ahli memanipulasi situasi dan orang di sekitarnya. Dia pandai berbicara, tahu kata-kata yang tepat dan terpilih untuk mempengaruhi opini orang lain, sehingga semua yang dia katakan seolah-olah berasal dari hati yang tulus dan penuh perhatian. Tapi jika kamu memperhatikan lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa di balik semua kata-kata itu, tersembunyi lapisan-lapisan kebohongan dan manipulasi yang tidak kasat mata bagi mereka yang tidak peka, tetapi sangat terasa bagi orang yang mampu membaca antara baris, antara kata, dan makna yang terselip. Dia pandai menyembunyikan rasa tidak puasnya, rasa cemburunya, dan keinginannya yang tersembunyi untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, dan kontrol atas orang lain. Dia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih berhasil, lebih populer, atau lebih berpengaruh. Dan dari situlah muncul rasa cemas yang berlebihan, karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki atau raih selama ini belum cukup, dan tidak pernah benar-benar memenuhi rasa ingin tahunya yang tak pernah puas. Meskipun dia sering melakukan kesalahan dan kekeliruan, dia tidak pernah benar-benar meminta maaf secara tulus dan ikhlas, melainkan selalu menyelipkan alasan dan pembenaran diri yang membuat orang lain merasa bahwa dia sebenarnya tidak pernah bersalah dan selalu benar dalam pandangannya sendiri. Memberi pujian pun bukan hal yang mudah baginya, karena biasanya setiap kata pujian selalu diselipkan dengan nada sinis, perbandingan halus, atau bahkan komentar yang merendahkan dan meremehkan orang lain, sehingga orang yang mendengar pun tidak pernah merasa dihargai secara tulus oleh dirinya. Dalam hati, dia sering menyimpan rasa tidak adil dan rasa iri yang besar terhadap keberhasilan dan kebahagiaan orang lain, seolah-olah segala sesuatu yang orang lain raih adalah miliknya yang seharusnya. Dan dia merasa bahwa dunia ini seolah-olah berhutang padanya, atau bahwa dia berhak mendapatkan yang lebih dari apa yang sebenarnya dia miliki. Dia juga gampang cemburu jika melihat orang lain bahagia, tapi cemburu itu tidak selalu terlihat secara langsung dan terbuka, melainkan dia menyembunyikannya dengan sangat rapi dan cermat. Hanya kadang tersirat melalui kata-kata yang penuh keraguan, nada suara yang berubah dingin dan jauh dari ramah, atau sikap yang tiba-tiba menjadi dingin dan penuh jarak. Kadang, dia mengumpulkan informasi dari berbagai orang, berusaha mengetahui sebanyak mungkin tentang kehidupan mereka, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk menyusun strategi, cerita, atau pengaturan situasi yang menguntungkan dirinya sendiri, karena baginya mengendalikan informasi seperti mengendalikan kekuasaan, adalah cara terbaik untuk merasa aman dan memiliki kendali penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ia merasa bahwa dengan menguasai dan mengatur informasi dan keadaan di sekitarnya, dia bisa merancang langkah-langkah yang lebih hati-hati dan strategis, sehingga semua yang dia lakukan tampak terencana dengan baik dan tidak sembarangan. Jika kamu mencari petunjuk lebih jauh tentang siapa dia sebenarnya, mungkin inisial namanya mengandung salah satu dari huruf berikut: A, D, E, F, H, I, L, M, N, R, atau S. Mungkin hanya kebetulan, atau bisa jadi sebuah pola yang harus kamu perhatikan dan makin memperkuat kecurigaanmu. Dari segi kepribadian dan energi yang terpancar darinya, dia kemungkinan memiliki salah satu dari zodiak berikut: Virgo yang perfeksionis dan kritis, Scorpio yang penuh dendam dan sulit ditebak, Gemini yang pandai bicara sekaligus tidak bisa diprediksi, Pisces yang lembut namun bisa pasif dan penuh perasaan tersembunyi, Cancer yang emosional dan mudah tersinggung, tetapi bisa menyimpan luka lama, Capricorn yang sangat ambisius dan kadang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, ataupun Libra yang tampak seimbang dan harmonis di luar, tetapi menyimpan konflik batin dan dilema moral yang kompleks di dalam dirinya. Meskipun dia berusaha keras menyembunyikan niat buruk dan sifat aslinya dengan teknik manipulasi yang halus, dengan kata-kata penuh perhatian dan sikap yang tampak tulus, tanda-tanda dari dalam mulai perlahan terungkap jika kamu cukup peka dan mampu membaca situasi secara mendalam.
Kamu mungkin akan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meski dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang langsung merugikanmu secara nyata. Tetapi seiring waktu, pola-pola tertentu mulai tampak, seperti perasaan cemas yang muncul setelah berbicara dengannya, kelelahan yang tidak biasa, atau ketegangan yang tiba-tiba muncul setelah interaksi tertentu. Mungkin juga kamu akan menyadari bahwa ada perasaan tidak enak yang muncul tanpa sebab yang jelas setelah bergaul dengannya. Dan itu semua adalah tanda-tanda bahwa ada niat dan manipulasi yang lebih besar yang sedang dia sembunyikan. Jika kamu mulai merasakan dan menyadari pola-pola ini, percayalah pada insting dan intuisi dalam dirimu, karena seringkali kekuatan terbesar dalam menghadapi orang seperti ini adalah kemampuanmu mengenali bahaya sebelum mereka benar-benar menguasai dan mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan manipulasi dan tipu daya yang dia buat, dan teruslah menjaga jarak, membatasi informasi, serta memperkuat batasanmu secara sadar dan penuh hati-hati. Kekuatannya terletak pada kemampuanmu untuk mengenali bahaya dan menghindarinya sejak dini, bukan pada usaha untuk melawannya secara langsung. Kamu tahu bahwa kamu tidak perlu membalas dan berperang secara langsung dengan cara yang sama, karena itu hanya akan memperkuat kekuatannya dan menambah energi negatif yang tidak perlu. Yang paling penting adalah menjaga dirimu, melindungi energi dan ruang hidupmu dari pengaruh buruk dan orang yang berusaha merusaknya. Kamu bisa memilih untuk tidak terlalu terbuka dan membagikan semua perasaan atau pikiranmu kepada orang yang tidak kamu percayai sepenuhnya, dan perlahan mulai mengambil kembali kendali atas ruang mental dan emosionalmu. Diam dan mengamati kadang menjadi strategi terbaik, karena dengan memberi sedikit ruang dan waktu, kamu memberi kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang benar-benar mendukungmu, dan siapa yang berusaha menyusup dan merusak. Jangan beri dia celah untuk masuk lebih dalam. Jangan beri dia kesempatan merusak kepercayaan dan hubungan yang sudah kamu bangun dengan susah payah selama ini. Karena sekali dia berhasil masuk dan menguasai, dia akan terus mempermainkan dan memperalatmu sampai kamu kehilangan kendali dan semua yang berharga bagi hidupmu. Hanya karena seseorang tampak baik dan tulus di luar, bukan berarti mereka tidak menyimpan agenda tersembunyi dan niat jahat yang ingin mereka capai dengan segala cara, termasuk memanfaatkan kelemahan dan kepercayaanmu. Ingat, kamu tidak sendiri dan tidak lemah. Dan kekuatanmu justru terletak pada kemampuan untuk mengenali dan menolak pengaruh buruk itu sejak dini. Teruslah waspada dan jaga jarak, karena kekuatan sejati ada pada dirimu sendiri, pada intuisi dan keberanianmu untuk melindungi diri dan menjaga kedamaian hati serta pikiranmu dari segala bentuk manipulasi dan kejahatan yang bersembunyi di balik topeng kelembutan dan perhatian palsu. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengganggu perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh kedamaian sejati, karena hanya dengan menjaga hati dan pikiranmu tetap bersih dan jernih, kamu akan mampu menapaki jalan hidup ini dengan penuh kekuatan dan keberanian yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya.
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.